Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat berjumpa kembali dalam program Renungan 79. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Renungan 79 pada kesempatan saat ini sampai di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Injil Yohanes pasal 12 ini ada 50 ayat dalam 6 perikop. Perikop pertama, Yesus diurapi di Betania. Yang kedua, persepakatan untuk membunuh Lazarus. Yang ketiga, Yesus dielulukan di Yerusalem. Yang keempat, Yesus memberitakan kematiannya. Yang kelima, mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Yang keenam, firman Yesus yang menghakimi. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini, karena begitu banyak perikopnya dan keterbatasan waktu, kita akan bersama belajar dari perikop yang pertama. Yesus diurapi di Betania. Untuk mengawali, mari kita akan baca bersama-sama ayat 1 dan 2. Yohanes 12 ayat 1 dan 2. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk kesempatan ini saya akan memberi judul mengkritik atau mengapresiasi. Mari kita melakukan observasi. Pada perikop ini, yang pertama, pribadi-pribadi yang ada di dalamnya tentunya ada Tuhan Yesus, kemudian murid-muridnya, termasuk di dalamnya adalah Yudas Iskariot, kemudian ada Marta, ada Maria, ada Lazarus, dan mungkin juga di situ ada orang-orang yang lain. Kemudian tempat kejadiannya adalah di Betania, di rumah Lazarus, tempat mereka tinggal. Kemudian waktu adalah 6 hari sebelum Paskah. Peristiwa yang terjadi, Yesus berkunjung di rumah Lazarus. Marta sibuk melayani. Kemudian Maria mengambil minyak narwastu yang mahal harganya, kemudian meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau satu pasal sebelumnya, di pasal 11, keluarga ini mengalami peristiwa yang luar biasa, di mana Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, sudah dikuburkan, dibangkitkan. Tentunya hal ini memberikan sukacita yang luar biasa. Saya bisa bayangkan bahwa keluarga ini menyambut Tuhan Yesus dengan penuh sukacita karena peristiwa yang baru saja mereka alami. Lalu interpretasinya, mari kita akan fokuskan pada apa yang dilakukan oleh Maria dan bagaimana respon Yudas Iskariot sebagai salah seorang murid Yesus dan juga Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Maria kita akan baca di dalam ayatnya yang ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minyak narwastu kalau di ayatnya yang kelima itu berharga sekitar 300 dinar. Kalau kita buat kurs sekarang, misalnya kalau 1 dinar itu upah sehari orang bekerja, kita ambil upah minimal saja kira-kira 80.000, maka itu sudah 24 juta. Maria rela melakukan hal ini
karena dia sudah merasakan, melihat bagaimana kasih Tuhan terhadap Maria, terhadap keluarga ini. Lazarus dibangkitkan, suatu hal yang luar biasa. Oleh karena itu, karena Maria merasakan dan mengalami kasih Tuhan yang luar biasa, maka Maria tidak perhitungan secara materi. Ya, dia rela untuk meminyaki kaki Yesus. Dan Maria juga dia tidak mempertahankan harga dirinya. Dia rela merendahkan diri. Rambut bagi seorang wanita itu adalah satu bagian dari tubuh yang sangat berharga, satu kehormatan, satu mahkota. Tapi kemudian Maria menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Demikian juga mungkin dalam kehidupan kita, kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, tentulah kita tidak main hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita merasakan banyak kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita pun mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, bagaimana respon Yudas? Kita akan baca di dalam ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tindakan Maria itu begitu luar biasa, tindakan kasih yang luar biasa. Tapi Yudas melihatnya dengan cara lain. Dia melihatnya sebagai tindakan pemborosan. Dia melakukan kritik terhadap apa yang dilakukan oleh Maria. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, pengkritik itu seringkali memberikan satu kritikan alasan yang seringkali dianggap dan tampaknya logis. Tapi kadang-kadang di balik kritikan itu ada maksud-maksud tertentu, ya, maksud-maksud yang terselubung untuk menutupi kekurangannya. Bahkan ada mungkin maksud jahat dari kritikan-kritikan itu. Bahkan mungkin ada juga untuk pencitraan. Orang-orang yang punya kebiasaan mengkritik, ya, sudah menjadi gaya hidup mengkritik, siapa saja bisa menjadi sasaran kritik. Apa saja bisa menjadi sasaran kritik. Ya, orang-orang yang demikian sebenarnya kita perlu mempertanyakan bagaimana integritasnya. Jangan-jangan seperti Yudas. Juga kita perlu perhatikan, mungkin kita lihat bagaimana perilakunya, ya, attitude-nya dan sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan dan janganlah sampai terjadi hal itu dalam hidup kita. Kita lebih bijak dalam mensikapi segala sesuatu yang ada di lingkungan kita. Ya, kita lebih banyak mendengar, kita lebih banyak melihat dengan bijak. Jangan seperti Yudas, ya, dengan kritikannya tentu itu melemahkan apa yang Maria lakukan. Lalu yang ketiga, bagaimana respon Tuhan Yesus? Kita akan baca ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini Yesus memberikan respon yang positif terhadap apa yang dilakukan Maria. Yesus memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Maria. Bahkan sekaligus Tuhan Yesus menampar apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kita mendengar apa yang sedang terjadi di sekitar kita hari-hari ini, ada banyak hal yang mungkin kita terpancing untuk melakukan tindakan seperti yang Yudas lakukan. Kita akan lihat ke bagian yang ketiga, yaitu aplikasi. Dunia di sekitar kita hari-hari ini, kalau kita mengikuti baik di dunia nyata maupun di dunia maya, banyak sekali terjadi kritikan-kritikan yang tidak membangun. Dan memang menurut saya kritikan itu tidak ada yang membangun. Kalau solusi itu membangun,
saran itu membangun, tetapi kritikan itu lebih banyak melemahkan bagi orang yang mengalami. Bahkan kritikan hari-hari ini disampaikan dengan cara-cara yang tidak sopan, dengan cara-cara yang tidak santun, bahkan cenderung untuk memberikan penghujatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita sebagai anak Tuhan? Kita harus belajar dari Tuhan Yesus, lebih banyak memberikan apresiasi, dorongan, semangat. Jangan kita belajar seperti Yudas, yang lebih banyak memberikan kritikan sehingga bisa melemahkan orang yang mengalaminya. Yang kedua, kalau terpaksa kita harus memberikan kritikan atau diminta saran atau pendapat, maka kita harus berhati-hati, kita harus berintrospeksi dulu. Kita akan bandingkan, kita akan baca di dalam Amsal 17 ayatnya yang ke-28. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Dari ayat ini kita diajar untuk lebih bijak, kita berhati-hati dalam berkata-kata, kita menahan diri untuk memberikan kritik, menahan diri untuk berkata-kata. Kita lanjutkan dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini mari kita belajar untuk terus belajar firman Tuhan. Kita pertajam pendengaran kita dengan firman Tuhan, supaya lidah kita saat kita mengucapkan kata-kata, saat kita memberikan statement, saat kita memberikan kritik mungkin, itu bisa menjadi berkat bagi orang yang mendengarnya. Karena kita tahu bahwa apa yang kita katakan itu berdampak terhadap siapa yang mendengarnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan sebaliknya kalau kita dikritik, mari kita akan sikapi dengan bijaksana, kita dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh orang yang melakukan kritik tersebut. Terima kasih kepada Bapak Ibu, Saudara semua yang dengan setia telah mengikuti dan selalu mengikuti Renungan 79. Kiranya Tuhan memberkati, semakin meningkat iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin berbagi berkat lewat kesaksian karena pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, mujizat Tuhan, maupun bagi Bapak Ibu yang ingin bantuan doa, mari bisa disalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Puji Tuhan, mari kita berdoa mengakhiri Renungan 79 pada kesempatan ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Tuhan, memberi kami supaya kami lebih bijak dalam kami memberikan kritik, saran, dan juga kami lebih bijak dalam kami berkata-kata. Tuhan, tolong kami penuhi hidup kami dengan firman-Mu, sehingga setiap kata yang kami ucapkan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mendengarkannya. Ampuni Tuhan, kalau di hari-hari yang lalu kami banyak melakukan kesalahan lewat tutur kata kami menyakiti orang lain, melemahkan orang lain. Kiranya Tuhan mengampuni, ubahkan hidup kami, kendalikan lidah kami dengan firman-Mu, supaya setiap kata yang kami sampaikan dapat menjadi berkat, kekuatan bagi setiap orang yang mendengarnya, baik itu di lingkungan keluarga kami, komunitas kami, bahkan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ajarilah kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang untuk melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allah. Kiranya Roh-Mu yang baik itu menuntun keluarga GPDI El Shaddai Magelang di tanah yang rata. Puji Tuhan, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur mengakhiri Renungan 79 pada kesempatan ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.